Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video gua, dan ini adalah Ninja 650. Oke bosku, kemarin ini kita kedatangan unit nih Ninja 650 dari Kawasaki. Ini adalah pengganti dari Kawasaki IR6F yang keluar di tahun 2012-an. Tapi di model kali ini sudah berubah drastis dari Kawasaki IR6F sebelumnya ya bosku. Kalau di Kawasaki IR6F sebelumnya itu bodinya kelihatan agak-agak wagu gimana gitu. Tapi di Ninja 650 ini sudah berubah total nih sektor bodinya. Ini jadi lebih cantik dan jauh lebih keren, kelihatan lebih sporty gitu ya, meskipun ini masih mengusung konsep sport fairing. Kita lihat aja tuh, dari bodinya sudah sporty banget, tapi kalau kita lihat dari stangnya, ini stangnya tinggi untuk ukuran motor sport. Kalau kalian yang mau kelihatan sporty banget, ini stangnya diganti aja, kemudian diganti stang jepit di sini ya. Oke, sama seperti IR6F sebelumnya. Kalau kalian banyak yang nanya, ini 2 silinder atau 4 silinder sih? Ini adalah 2 silinder. Ya, bisa kalian lihat tuh, header knalpotnya 2. Kalau yang 4 silinder itu ZX6R, ZX636. Kalau ini Ninja 650. Entah kenapa Kawasaki ngasih namanya Ninja 650. Oh ya, ini sudah versi ABS ya bro. Nah, itu versi ABS dengan kaliper Nissin. Kemudian di sini udah ada beberapa perubahan, seperti bodi samping ini sudah di karbon, dan ini sudah pasang frame slider. Knalpot sudah pakai smoke muffler dan ini karbon. Kemudian hager juga karbon, sudah pakai single seater. Kemudian di sini spion juga sudah diganti variasi merek Fastbike. Kemudian di wingletnya ini juga sudah karbon. Dan untuk barang-barang orisinilnya ini masih lengkap. Motor ini surat lengkap ya bro, alias full paper. Plat B-nya B Jakarta, pajak masih hidup sampai bulan 8. Nah, ini kita lihat di bodi sampingnya. Motornya masih mulus sekali karena kilometer baru berjalan 6 ribuan. Motor ini tahun 2017. Ini sudah ada tank pad. Kemudian kita ke sini. Nah, bagusnya motor ini untuk bentuk tangkinya ini cocok banget untuk kalian para bapak-bapak yang berperut buncit. Karena tangki di sini tuh agak ke dalam gitu. Jadi kalau kalian perutnya gendut, nggak usah khawatir naik motor ini pasti nggak sesek. Karena perut kalian bisa ditaruh di sini. Kemudian kita ke sini. Ini adalah livery Kawasaki Racing Team alias KRT. Kemudian kita lihat klasternya di speedometernya. Kuncinya masih sama seperti IR6F sebelumnya, masih seperti ini ya. Kemudian kita nyalain aja yuk. Nah, kalau kita lihat dari dashboardnya, ini ada sesuatu yang kosong, yaitu di sini. Ini dummy ya, mungkin ini mau dibikin slot buat charge HP, tapi ini adalah dummy. Mungkin ini kalau mau dibikin buat ngecas HP, ini harus dicopot dan dibeliin lagi. Oke, kita lihat ke speedometernya ada apa aja. Di sini ada indikator ABS, netral, dan cek engine. Kemudian ini ada RPM, dan ini indikator gigi. Kemudian di sini ada jam. Kemudian di sini ada indikator bensin. Di bawah ada indikator suhu. Kemudian di sini ada kilometer nih, odometer ya. Di sini ada tachometer. Kemudian di bawahnya sini ada rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Jadi itu aja isi klasternya dari speedometer si Ninja 650 ini.
Untuk master rem masih sama, masih pakai seperti IR6N atau IR6F sebelumnya, masih seperti ini ya. Dan lainnya juga sama, hanya bentuk stangnya aja yang beda. Kalau IR6F sebelumnya itu bentuk stangnya seperti tabung, untuk yang ini sudah jauh lebih keren. Oke, nanti gua akan coba tes motor ini di jalan seperti apa rasanya. Ini sementara gua review dulu unitnya. Nah, di luar sana nih bosku, banyak banget yang ngomong ini mah sama aja seperti Ninja 250 karena 2 silinder. Nanti dulu bosku. Oke lah, ini 2 silinder, tapi ini 650 cc. Kalau kita nyalain mesinnya dan kita pasangin knalpot racing seperti itu, karakternya jauh lebih keras dan lebih tebal dari Ninja 250. Kalian nggak percaya? Yuk kita nyalain aja. Oke, sudah on. Nah, ini suara knalpotnya kalian dengarkan. Bisa kalian dengarkan ya, jauh lebih keras dan jauh lebih tebal dari Ninja 250. Meskipun sama-sama 2 silinder. Kalian harus ingat, ini adalah 650 cc. Oke, nggak usah berlama-lama, sekarang kita coba aja ke jalan bagaimana sih rasa mengendarai dari motor ini. Gua akan persiapan dulu. Oke bro, sekarang kita tes motornya yuk. Ini kuncinya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, riding posisinya enak sekali, tinggi. Dan sok belakang ini empuk. Untuk ukuran moge terlalu empuk. Nyaman sih, cuman ini pasti gak enak kalau buat nikung-nikung nih. Pasti agak membal-membal gimana gitu. Yuk, sekarang kita coba jalan. Ban belakang ngesot. Anjay. Oke bro, sekarang kita udah di JGC. Kita tes aja motor ini yuk. Wah anjay. Wah gila. Gila ini sih. Ya, masih sama seperti IR6 sebelumnya. Nih motor torsinya gede banget. Gede-gede. Waduh. Kita tes lagi yuk. Gokil. Gila. Oke, sekarang coba kita bawa santai ya bro. Wih, gila, ini motor torsinya gede. Buat harian enak nih motor bro. Ini jalannya nggak rata nih. Jalannya nggak rata ya, karena soknya dia empuk, jadi enak. Buat harian enak banget ini motor. Riding posisinya nih enak banget nih. Nggak pegel ini. Ya namanya juga mengusung konsep sport touring ya. Jadi kelihatan motor sport tapi stangnya touring. Ini enak banget. Buat touring jarak jauh enak ini. Torsinya gede, tenaganya gede. Wow. Motor ini buat nikung agak berat karena memang bobotnya berat. Tapi kalau kalian gas, gila ini motor torsinya. Tuh. Dilepas dikit-dikit koplingnya juga nggak terlalu ngejengat kayak Moge 4 silinder ya. Dia masih enak di handle-nya nih. Oke, tuh. Enak. Dikendalin pelannya juga enak, nggak ndut-ndutan. Kalau Moge 4 silinder kan kadang kecepatan rendah tuh suka ndut-ndutan. Ini mah smooth ya, tuh. Smooth banget. Jadi kalian mau santai, kalian mau ngebut, ini motor enak banget. Gila sih, nyaman banget ini motor. Nih polisi tidur. Wih. Empuk coy.
ini tuh jalannya bumpy ya. Aspalnya bumpy, ini beton ini, bumpy. Tapi karena sok belakangnya empuk, jadi nyaman. Enak, ini motor enak banget. Suara 2 silindernya tuh lebih tebal dari Ninja 250 ya. Lebih bulat, lebih keras, lebih tebal. Lebih enak deh. Wow. Buat nikung nih. Nah, kalau nikung kalian harus pegang stang kenceng. Karena meskipun dimainin body, motor ini berat ya. Oke. Oke, mungkin itu aja bro. Ini angin gede banget nih. Anginnya gede banget ya guys ya. Jadi kesimpulannya, motor ini adalah moge yang nyaman banget untuk harian. Nyaman untuk harian dan keren buat mejeng. Karena modelnya yang sekarang ini jauh lebih ganteng daripada IR6F yang dulu ya. Buat mejeng keren, buat harian enak, buat touring apalagi enak banget ini. Tenaganya gede, dikendalinya enak, kecepatan rendah ataupun tinggi enak. Rendah pun gak dundut-dundutan ya. Dah. Tuh, barusan ada polisi tidur kecil-kecil tuh, enak banget. Pinggang kalian gak sakit guys. Dan yang paling penting, kalau kalian bapak-bapak gendut, nih, tangkinya di sini agak legok. Jadi bisa buat naruh perut kalian. Oke bosku, itu dia tadi rasa berkendara Ninja 650 ini. Dan untuk motor ini saya bandrol di angka 110 juta rupiah. Plat B-nya B Jakarta, surat lengkap pajak hidup sampai bulan 8, kilometer baru berjalan 6 ribuan. 110 juta saya rasa angka yang pantas untuk sebuah motor Ninja 650 ini. Apalagi sudah dipasang beberapa aksesoris ya, seperti karbon, frame slider, knalpot racing, hugger, single seater, spion, dan lain-lain. Dan untuk barang orisinilnya semua lengkap kita simpan dengan rapi. Untuk kalian yang minat silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan bosan-bosan nonton video gua Angga Jonathan dari R&D Motorsport pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.